Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita sebagai makhluk ciptaannya berupa manusia untuk mensyukurinya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan melaksanakan istiqomah perintah ibadah selama hidup di alam dunia ini, Allah memberikan keselamatan di sisa kehidupan kita di alam dunia ini menuju keselamatan di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan selalu kita bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita, kita dapat memperbaiki amal ibadah yang selama ini mungkin banyak kekurangan-kekurangannya, dan memohon pertolongannya kepada Allah. Allah memberikan ilmunya kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah dari kekurangan-kekurangan yang selama ini kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan diberi ilmu oleh Allah, diberikan kepahaman serta kemampuan di dalam mengamalkannya dalam mengisi kehidupan kita di alam dunia ini, sehingga dapat mengisinya perjalanan hidup kita ke depan menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan kita dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Dan marilah kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kalau akhlak kita dan keluarga kita sudah baik, dapat memberikan contoh keteladanan kepada sesama umat manusia. Sebagaimana halnya kita ketahui pada saat-saat sekarang ini, bagaimana terjadinya kejahatan-kejahatan yang merajalela di negeri yang mayoritas umat muslim, di negara tempat kita tinggal yang kita cintai ini. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai umat muslim, tanggung jawab bagi para guru-guru, para alim ulama untuk dapat saling mengingatkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Jangan sampai saudara-saudara kita mengalami ketersesatan akibat dari rusaknya mental akhlak saudara-saudara kita, sehingga banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak dikehendaki oleh kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kita berusaha memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon perlindungannya agar di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan tetangga-tetangga kita, menjadikan keluarga yang mempunyai akhlakul karimah. Tetangga-tetangga kita mempunyai akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi dalam kelangsungan hidup kita selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat sekarang ini kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, dan mudah-mudahan pemimpin yang baru yang akan memimpin negeri ini, Allah bimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, sehingga apa-apa yang diprogramkannya untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa di negeri ini dapat terwujud menjadi kenyataan. Negeri ini negeri yang subur makmur,
kalau diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk negeri ini. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan penduduk ini diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab malapetaka yang tidak dikehendaki oleh kita semua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyannat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha 'asidan ka'allam ta'na bil ams. Kadzalika nufassirul ayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila keindahan bumi itu telah sempurna dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Dari ayat ini menjelaskan Allah kepada makhluk ciptaannya bahwa perumpamaan kehidupan dunia ini, taubahnya seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, membasahi bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dari peringatan Allah ini yang menggambarkan perumpamaan kehidupan di dunia seperti air hujan yang turun dari bumi, maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di alam dunia ini, khususnya kepada para petani yang menanam tanamannya, yang pada saat-saat sekarang ini mungkin Allah menurunkan hujan dari langit, maka tumbuhlah dengan subur hasil pertanian yang ditanam oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Jangan lupa, jangan sampai kita menguasainya. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kita usahakan, yang kita tanam ini, tatkala memetik hasilnya, kita lupa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Allah dari hasil pertaniannya itu, sehingga lupa untuk menyisihkan sebagian perolehan rezekinya untuk dikeluarkan zakatnya untuk hak orang lain. Karena kalau tidak demikian, maka azab Allah akan menimpa kepada saudara-saudara kita di siang maupun di malam hari. Kita sudah menyaksikan bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah memberikan azab
kepada saudara-saudara kita yang mungkin lalai di dalam kehidupannya di alam dunia ini, kepada para petani dan siapa saja yang bercocok tanam sehingga habis luluh lantah dari hasil pertaniannya yang telah bersusah payah ditanamnya, habis dibawa banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar dengan sesadar-sadarnya. Jangan sampai menguasai dari apa yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Pada para petani, para pejabat di negeri ini, jangan sampai melampiaskan hawa nafsu, tidak ingat kepada kekuasaan Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam peringatan, azab dari Allah Subhanahu wa taala, setiap saat terus-menerus Allah menurunkan peringatan, teguran kepada umat manusia. Jadikanlah pedoman untuk melangkah ke depan agar kehidupan kita itu harus waspada bahwa setiap saat Allah akan memberikan teguran, peringatan, serta azab kepada siapapun dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia agar menyadari sehingga manusia itu sadar dengan sesadarnya kembali kepada jalan yang benar, ke jalan yang lurus dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini, sehingga kita tidak sampai terjerumus ke jalan kemaksiatan selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kesempatan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan pula kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.